Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan salah satu penyakit dari mata kuliah farmakoterapi gangguan sistem saraf, yaitu depresi, dengan dosen pengampu apoteker Sani Asmira Mendani Lestari, M.Pharm Clean. Berikut ini nama anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Ajeng Ulfa, yang kedua Andi Nadia, yang ketiga Asyifa Fauzia, dan yang keempat Balkis Kansa. Baik, selanjutnya yaitu ada definisi daripada depresi. Depresi adalah keadaan seseorang individu yang mengekspresikan perasaan sedih, ketidakberdayaan, serta pesimis melalui serangan yang ia berikan pada dirinya sendiri. Selain itu, depresi merupakan penyakit umum yang membuat seseorang mengalami gangguan mental seperti sedih, merasa rendah diri, kurangnya konsentrasi, serta gangguan makan menurun, serta rasa cemas yang berlebih, dan yang terburuk, depresi dapat menyebabkan bunuh diri. Selanjutnya, depresi dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu gangguan depresi minor. Gejala berupa perubahan dari nafsu makan dan berat badan, perubahan pola tidur dan aktivitas, kekurangan energi, perasaan bersalah, dan pikiran untuk bunuh diri yang berlangsung kurang lebih selama 2 minggu. Kemudian yang kedua yaitu ada gangguan depresi minor. Gejala-gejala dari depresi minor ini mirip dengan gangguan depresi mayor dan juga distimia. Terapi gangguan ini bersifat lebih ringan dan berlangsung lebih singkat. Kemudian yang ketiga itu ada gangguan depresi distimia atau persisten. Distimia ini bersifat ringan tetapi kronis, berlangsung lama, gangguan berlangsung selama 2 tahun atau lebih. Distimia ini bersifat lebih berat dibandingkan dengan gangguan depresi mayor. Tetapi individu dengan gangguan ini dapat berinteraksi dengan aktivitas sehari-harinya. Selanjutnya yaitu yang keempat ada gangguan depresi psikotik, yaitu gangguan depresi berat yang ditandai dengan gejala-gejala seperti halusinasi dan juga delusi. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu ada gangguan depresi musiman, itu gangguan depresi yang muncul pada saat musim dingin dan menghilang pada saat musim semi dan juga saat musim panas. Selanjutnya yaitu ada etiologi dari depresi. Yang pertama itu ada faktor biologi, merupakan gangguan mood, perubahan hormon, khususnya pada wanita, dihubungkan dengan kelahiran anak dan juga menopause. Selanjutnya itu penyakit fisik yang berkepanjangan. Yang kedua itu ada faktor psikologis, yaitu merasa tertekan, lebihnya cenderung fokus pada tekanan yang dirasakan dan secara pasif merenung daripada mengalihkannya atau melakukan aktivitas untuk merubah situasi. Kemudian untuk pemikiran irasional, yaitu lebihnya menyalahkan diri sendiri atas ketidakberuntungan, kemudian tidak dapat mengendalikan lingkungan dan kondisi dirinya. Kemudian yang ketiga itu ada faktor sosial yang merupakan kejadian yang terjadi seperti kehilangan seseorang dalam kehidupan dan juga kegagalan. Kemudian ada um, masalah keluarga dan juga masalah ekonomi, kemudian pasca bencana, melahirkan ketergantungan terhadap narkoba dan juga alkohol. Yang keempat itu ada faktor genetik. Nah, faktor genetik ini berdasarkan penelitian menunjukkan varian genetik sebagai faktor resiko berkembangnya gangguan depresi hingga 40 sampai 80% seperti anak kembar memiliki tingkat keseluruhan yang jauh lebih tinggi depresi dibandingkan populasi 4 umum dengan lebih besar kesesuaian antara kembar monozigotik dibandingkan dengan kembar digigotik. Nah, untuk warisan ukuran otak, berbagai karakteristik bentuk otak dan volume otak regional yang berkaitan dengan perkembangan depresi masih dalam tahap pengawasan. Selanjutnya yaitu ada patofisiologi dari depresi, yang mana menyebabkan terjadinya depresi. Yang pertama itu ada genetik, di mana berdasarkan penelitian dikatakan bahwa terdapat beberapa lokus genetik yang terkait dengan resiko kejadian mayor depressive disorder atau MDD. Tingkat kejadian MDD akan semakin parah jika individu dengan kode genetik depresi tertentu mengalami banyak tekanan dari lingkungan sekitar.
di mana hal-hal yang terjadi akan memicu depresi. Kemudian yang kedua itu ada neurotransmitter. Neurotransmitter itu perubahan neurotransmitter khususnya depresiansi serotonin yang mana dalam keadaan normalnya serotonin akan didistribusikan secara luas ke seluruh sistem saraf. Dan jika tubuh kekurangan serotonin dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya depresi. Selain itu, ketidakseimbangan antara neurotransmitter lain seperti dopamin, norepinefrin, glutamat, dan juga neurotropin juga dikaitkan dengan kejadian depresi. Kemudian ada HPA-axis. HPA-axis ini memiliki peran dalam respon manusia terhadap stres. Stres ini memicu pelepasan kortikotropin releasing hormone atau CRH dari hipotalamus yang diikuti dengan stimulasi hormon adrenokortikotropik atau ACTH di hipofisis yang selanjutnya meningkatkan sekresi glukokortikoid dari korteks adrenal. Glukokortikoid ini berinteraksi dengan reseptornya di beberapa jaringan target seperti sumbu HPA di mana mereka bertindak sebagai menghambat umpan balik produksi ACTH di kortikotrop, hipofisis dan produksi CRH di hipotalamus. Pada pasien dengan depresi, sumbu HPA menjadi terlalu aktif dalam kondisi stres yang mengakibatkan masalah seperti hiperkortisolemia, penurunan ritme, dan peningkatan kadar kortisol. Nah, gangguan sumbu HPA yang disebabkan oleh stres telah terbukti berhubungan dengan depresi sebagai akibat dari peningkatan produksi kortisol dan kurangnya inhibitor umpan balik, regulasi reseptor glukokortikoid. Selain itu, kadar kortisol yang tinggi telah dikaitkan dengan tingkat keparahan depresi, khususnya pada kasus depresi melankolis. Selanjutnya, ada prevalensi diperkirakan 3,8% dari populasi mengalami depresi, termasuk 5% orang dewasa, 4% pada pria dan 6% pada wanita, dan 5,7% orang dewasa yang berusia lebih dari 60 tahun. Sekitar 280 juta orang di dunia mengalami depresi. Secara nasional, prevalensi depresi di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 1,4%. Prevalensi depresi paling tinggi pada kelompok anak muda 15-24 tahun, yaitu sebesar 2%. Selanjutnya ada manifestasi klinis atau tanda gejala yang terjadi pada tubuh. Yang pertama ada aspek emosional, perasaan sedih yang menetap, kurangnya rasa puas atau kehilangan minat pada aktivitas yang biasa dinikmati, menjauhkan diri dari orang lain, menangis tanpa sebab yang jelas, hilangnya respon terhadap kebahagiaan atau perasaan hampa. Yang kedua ada aspek kognitif, evaluasi diri yang rendah, merasa tidak berharga atau gagal, sering menyalahkan diri sendiri, kesulitan dalam mengambil keputusan, pikiran negatif tentang masa depan. Yang ketiga ada aspek motivasi, penurunan motivasi atau keinginan yang kaku, menyendiri atau menghindari interaksi sosial, ketergantungan yang meningkat pada orang lain, timbulnya keinginan untuk bunuh diri. Yang keempat ada aspek vegetatif, yaitu pada fisik, yaitu kehilangan nafsu makan atau perubahan berat badan, penurunan gairah seksual, kelelahan yang berlebihan meskipun tanpa aktivitas berat, gangguan tidur, insomnia atau hipersomnia. Selanjutnya ada faktor resiko pada remaja. Yang pertama, riwayat keluarga depresi atau gangguan mental. Faktor genetik meningkatkan kerentanan terhadap depresi. Anak dari orang tua yang mengalami depresi berisiko 10 kali lipat mengalami depresi sebelum pubertas. Cenderung mengalami depresi yang lebih parah, lebih lama, dan berulang. Yang kedua, ada pengalaman hidup traumatis, termasuk kekerasan, penelantaran, atau kehilangan orang terdekat. Trauma dapat memicu gangguan depresi dan PTSD. Yang ketiga ada stres kronis. Stres kronis itu dia tekanan hidup jangka panjang yang tidak teratasi. Yang keempat ada kemiskinan, membatasi akses terhadap sumber daya penting seperti gizi, pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja, menyebabkan isolasi sosial dan rasa putus asa. Yang kelima ada konflik keluarga, pertengkaran, kekerasan verbal atau fisik, atau ketidakharmonisan keluarga meningkatkan resiko gangguan mental, menimbulkan rasa tidak aman dan stres berkepanjangan. Yang keenam ada penyakit fisik atau nyeri kronis, kondisi kesehatan jangka panjang dapat menyebabkan kelelahan emosional dan menurunkan kualitas hidup. Yang ketujuh ada penyalahgunaan zat, narkoba, atau alkohol, berkontribusi terhadap munculnya dan memperburuk gejala depresi.
Nah, kedelapan ada kurangnya dukungan sosial. Ketidakhadiran teman dekat, keluarga, atau lingkungan suportif memperparah perasaan kesepian. Yang kesembilan ada kesulitan akademik atau interpersonal. Masalah di sekolah atau dalam hubungan sosial dapat memicu stres, kecemasan, dan depresi. Kemudian ada faktor resiko pada lansia. Yang pertama itu usia. Semakin tua usia seseorang, semakin tinggi resiko mengalami depresi karena penurunan fungsi tubuh dan pengalaman hidup yang berat. Yang kedua ada jenis kelamin. Wanita memiliki resiko hampir 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pria untuk mengalami depresi. Yang ketiga, status pekerjaan. Kehilangan pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan meningkatkan resiko depresi karena berkurangnya aktivitas dan pendapatan. Yang keempat, riwayat penyakit kronis. Lansia dengan lebih dari 2 jenis penyakit kronis memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi dan terdapat hubungan timbal balik antara penyakit kronis dan depresi. Yang kelima ada status perkawinan. Individu yang bercerai, berpisah, atau tinggal sendiri lebih rentan mengalami depresi dibandingkan yang menikah atau tinggal bersama keluarga. Yang keenam ada dukungan sosial. Dukungan sosial yang rendah meningkatkan resiko depresi hingga 8 kali lipat. Kesepian, ditinggalkan keluarga, atau tinggal di panti juga menjadi pemicu depresi. Yang ketujuh ada masalah ekonomi. Persepsi terhadap kesulitan ekonomi yang berlebihan meningkatkan resiko depresi. Yang kedelapan ada kepuasan hidup yang rendah. Kurangnya rasa puas terhadap kehidupan memperbesar kemungkinan mengalami depresi. Yang kesembilan ada polifarmasi, konsumsi banyak obat. Penggunaan banyak obat dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan meningkatkan resiko depresi. Yang ke-10 ada kejadian hidup yang buruk atau traumatis, seperti kehilangan pasangan atau anggota keluarga, kecelakaan, dan lain-lain. Yang ke-11 ada gangguan tidur atau insomnia. Kurang tidur atau gangguan tidur lainnya berkontribusi terhadap muncul gejala depresi. Yang ke-12 perubahan struktur otak, white matter. Perubahan pada otak akibat penuaan dapat memicu gejala depresi. Dan yang terakhir ada kurangnya aktivitas fisik dan sosial. Lansia yang kurang aktif secara fisik dan sosial lebih rentan mengalami depresi. Baik, di sini ada diagnosis. Diagnosis depresi dibuat melalui serangkaian langkah untuk mengidentifikasi gejala dan penyebab secara akurat. Pertama, evaluasi riwayat kesehatan fisik dan mental pasien. Hal ini dilakukan oleh tim staf profesional. Biasanya pasien akan ditanyai tentang gejala yang dialami, durasi dan intensitasnya, serta dampaknya terhadap kehidupan pasien sehari-hari. Selain itu, evaluasi psikiatris mencakup penggunaan kuesioner standar atau skala penilaian, seperti Hamilton Depression Rating Scale atau Beck Depression Inventory untuk mengukur tingkat keparahan gejala depresi. Selain itu, pemeriksaan fisik dan tes laboratorium dapat dilakukan untuk menyingkirkan kondisi medis lain yang dapat menyebabkan gejala depresi. Setelah semua data dikumpulkan, ahli kesehatan mental akan menggunakan kriteria diagnostik DSM-5 atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association untuk memastikan diagnosis depresi. Yang pertama itu ada evaluasi dan manajemen terapinya. Evaluasi terapi depresi, ada evaluasi gejala klinis, di mana evaluasi awal dilakukan dengan alat seperti PHQ-9, yaitu Patient Health Questionnaire 9, untuk menilai tingkat keparahan gejala depresi dan perubahan yang terjadi selama terapi. Digunakan baik sebelum terapi, dimulai selama terapi berlangsung, maupun setelah terapi untuk memantau perbaikannya. Lalu kriteria DSM-5 untuk menetapkan diagnosis bila lebih dari 5 gejala depresi selama minimal 2 minggu dan gejala tersebut itu menimbulkan gangguan fungsi sosial. Lalu evaluasi respon terapinya setelah 2-6 minggu pengobatan, bila tidak ada perbaikan, dilakukan modifikasi dosis dan mengganti obat. Lalu ada evaluasi efek samping dan kepatuhan. Efek sampingnya itu seperti disfungsi sosial, insomnia, atau peningkatan berat badan.
Kemudian ada manajemen terapi. Yang pertama, untuk terapi farmakologinya bisa menggunakan SSRI untuk lini pertama karena profil efek sampingnya itu dia lebih ringan. Lalu bisa menggunakan SNRI, TCA, MAOI, NDRI digunakan jika SSRI-nya itu tidak efektif. Lalu pemilihan obatnya itu mempertimbangkan efek samping, interaksi obat, usia, dan komorbid. Kemudian ada terapi non-farmakologinya. Untuk psikoterapi, khususnya itu ada Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, di mana untuk terapi pada depresi ringan maupun kombinasi. Kemudian ada Electroconvulsive Therapy atau ECT untuk depresi yang tidak responsif terhadap obat. Lalu dilanjutkan tindak lanjut dan monitoring, di mana dilakukan pemantauan untuk menilai keberhasilan terapi dan mencegah kekambuhannya. Kemudian untuk outcome-nya itu dia ada remisi gejala, peningkatan kualitas hidup, kepatuhan jangka panjang, sama pencegahan kekambuhannya. Kemudian di sini ada algoritma depresi ringan hingga sedang. Yang pertama ada identifikasi gejala, dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria DSM-5. Bila gejala ringan sampai sedang, maka dilanjut ke tahap berikutnya. Yang kedua itu ada penilaian keparahan dan komorbid. Apakah pasien memiliki risiko bunuh diri atau gangguan psikiatri lain? Bila tidak ada, maka manajemen dapat dimulai. Yang ketiga itu ada terapi awal, diberikan edukasi, dukungan psikososial. CBT menjadi pilihan utama jika tidak eh, mengalami perubahan dalam 4-6 minggu, maka dipertimbangkan antidepresan seperti SSRI. Yang keempat itu ditindaklanjut dengan cara dipantau dan dilakukan evaluasi ulang. Lalu di sini ada algoritma untuk depresi berat. Yang pertama, diagnosis ditegakkan jika lebih dari 5 gejala DSM-5 dan berlangsung lebih dari 2 minggu. Yang kedua itu ada penilaian risiko bunuh diri. Jika ada risiko tinggi atau psikotik seperti halusinasi atau delusi, maka dilakukan rawat inap dan kombinasi antidepresan dengan psikotik. Jika tidak ada, dilanjut dengan antidepresan tunggal. Yang ketiga, terapi farmakologi. Gunakan SSRI atau SNRI sebagai lini pertama. Bila tidak ada perbaikan dalam 4-6 minggu, maka dipertimbangkan untuk melakukan ECT. Psikoterapi kombinasi CBT disarankan sebagai terapi pendamping untuk mendukung perubahan pola pikir negatifnya. Kemudian di sini ada algoritma fase lanjutan. Yang pertama itu indikasi fase lanjutan dilakukan setelah respon terapi positif tercapai di fase akutnya. Yang kedua itu ada durasi terapi, dilanjutkan terapi yang berhasil minimal 4-9 bulan untuk mencegah kekambuhannya. Yang ketiga itu pemantauan dan kepatuhan, dilakukan evaluasi berkala untuk tidak muncul gejalanya kembali. Yang keempat itu ada CBT atau dukungan psikososial, di mana berfungsi untuk meningkatkan daya tahan terhadap stresornya. Pada algoritma fase pemeliharaan, yang pertama itu ada indikasi, dilihat apakah riwayat keluarganya itu mengalami depresi berat atau depresi kronis. Yang kedua itu ada durasi, terapi jangka panjang bisa berlangsung lebih dari 1 tahun ataupun seumur hidup. Yang ketiga itu tujuannya. Tujuan di sini itu untuk mencegah kekambuhan jangka panjang, mempertahankan fungsi sosial dan kualitas hidupnya. Kemudian di sini ada algoritma diagnosis treatment resistant depression atau TRD, di mana diagnosis itu ditegakkan jika pasien itu tidak menunjukkan respon setelah lebih dari 2 regimen antidepresan dengan dosis dan durasi yang adekuat. Lalu dilakukan evaluasi ulang, dipastikan apakah diagnosanya itu benar, lalu diperiksa kepatuhan dan komorbidnya. Kemudian ditindaklanjuti, dilakukan penyesuaian terapi dengan mengganti antidepresan atau kombinasi antidepresan. Pada algoritma manajemen treatment resistant depression, yang pertama dilakukan langkah awal, di mana jika antidepresan tunggal itu gagal, maka ditambahkan dengan antipsikotik atau diganti dengan antidepresan yang berbeda kelasnya. Kemudian yang kedua itu langkah lanjut, di mana jika augmentasi atau terapinya itu gagal, maka dipertimbangkan ECT atau TMS atau transcranial magnetic stimulation.
Kemudian yang ketiga itu ada psikoterapi intensif, dilakukan CBT dengan cara dimodifikasi. Selanjutnya yaitu ada terapi farmakologi. Di sini ada klasifikasi obat antidepresan, di mana klasifikasi obat antidepresan ini berdasarkan mekanisme kerja, contoh obat, dan catatan penting. Klasifikasi ini dibagi menjadi antidepresan tradisional dan obat baru atau alternatif. Di sini yang pertama ada kelas obat MAO inhibitor atau monoamin oksidase inhibitor dengan mekanisme kerja menghambat enzim monoamin oksidase yang memecah neurotransmitter serotonin, norepinefrin, dan dopamin untuk meningkatkan neurotransmitter ini di otak. Contoh obatnya itu ada seligilin dan tranisipromil. Untuk catatan penting, efek samping berat dan interaksi makanan yang cukup berat dan sehingga jarang digunakan sebagai pilihan pertama. Selanjutnya yaitu ada kelas obat SSRIs atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Mekanisme kerjanya itu menghambat reuptake serotonin dan meningkatkan kadar serotonin di sinaps otak. Untuk contoh obatnya yaitu escitalopram, paroxetin, fluoxetine, glucosamine. Dengan catatan penting, paling umum digunakan sebagai efek samping ringan. Untuk kelas obat THDS atau tricyclics antidepresan dengan mekanisme kerja menghambat reuptake serotonin dan norepinefrin, juga memiliki efek antikolinergik dan antihistamin. Untuk obatnya itu amitriptilin dan desipramin. Dengan catatan penting, sebagai efek samping berat berisiko pada jantung. Selanjutnya ada kelas obat SNRIs atau serotonin norepinefrin reuptake inhibitor dengan mekanisme kerja menghambat reuptake serotonin dan norepinefrin untuk meningkatkan keduanya di otak. Contoh obatnya itu duloxetine, venlafaxine. Untuk catatan penting, efektif untuk depresi dan juga gangguan nyeri kronis seperti neuropati. Selanjutnya itu ada kelas obat SAS dan RIS atau serotonin antagonis dan reuptake inhibitor dengan mekanisme kerja dengan gabungan efek menghambat reuptake serotonin dan memblok reseptor serotonin tertentu. Untuk contoh obatnya itu ada nefazodon dan trazodon. Untuk catatan penting, trazodonnya juga untuk insomnia. Selanjutnya ada kelas obat NRIS, yaitu norepinefrin reuptake inhibitor dengan mekanisme kerja meningkatkan kadar norepinefrin dengan menghambat reuptake-nya. Contoh obatnya itu reboxetine dengan catatan penting alternatif jika SSRI tidak efektif. Selanjutnya ada kelas obat NRIS yaitu norepinefrin dopamine reuptake inhibitor dengan mekanisme kerja menghambat reuptake norepinefrin dan dopamin. Contoh obatnya itu bupropion dengan catatan penting tidak menyebabkan disfungsi seksual, juga untuk berhenti merokok. Selanjutnya yang terakhir ada kelas obat other atau obat baru atau kombinasi dengan mekanisme kerja antidepresan dengan mekanisme baru atau kombinasi. Contoh obatnya itu ketamin, ansofaksin, vilazodon, quetiapin XR. Dengan catatan penting, efek cepat itu obat ketamin dan kombinasi mekanisme dengan obat vilazodon. Pada ringkasan ini, golongan yang menunjukkan antidepresan klasik atau tradisional yang bekerja pada serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Selanjutnya untuk golongan yang menunjukkan obat baru dan alternatif, termasuk yang menargetkan lebih dari satu jalur atau digunakan untuk depresi yang tidak responsif terhadap pengobatan standar. Selanjutnya itu ada terapi farmakologi. Yang pertama itu monoamino oksidase atau MAO. Dengan mekanisme kerja, inhibitor monoamino oksidase bertanggung jawab untuk membuat enzim monoamin oksidase. Enzim oksidase monoamin memecah berbagai jenis neurotransmitter dari otak, seperti norepinefrin, serotonin, dopamin, dan tiramin. MAO ini menghambat pemecahan neurotransmitter
sehingga meningkatkan kadarnya dan memungkinkan mereka untuk terus mempengaruhi sel-sel yang terkena dampak depresi. Untuk efek sampingnya itu mulut kering, mual, muntah, diare, sembelit, pusing, susah tidur, dan sakit kepala ringan. Untuk contoh obatnya itu yang pertama ada Celididin dengan dosis 5 mg secara oral 2 kali sehari, dosis maksimum 10 mg secara oral sehari, dan obat yang kedua yaitu Trimethoprim dengan dosis umum untuk orang dewasa adalah 30 mg per hari secara oral. Dibagi menjadi jika manfaat tidak terlihat dalam waktu 2 minggu atau periode dosis dapat ditambah menjadi 10 mg per hari dengan interval 1-3 minggu dengan dosis maksimum 60 mg per hari. Selanjutnya yaitu terapi farmakologi selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRIs dengan mekanisme kerja menghambat pengambilan kembali serotonin sehingga meningkatkan aktivitas serotonin. Dengan efek samping disfungsi seksual, gangguan tidur, perubahan berat badan, kecemasan, pusing, serostomia, sakit kepala, dan gangguan pencernaan. Contoh obatnya yang pertama ada escitalopram dengan dosis tablet 20 mg digunakan 10-60 mg per hari. Yang kedua yaitu ada paracetin dengan dosis tablet 20 mg digunakan 20-50 mg per hari. Yang ketiga ada fluoxetine dengan dosis tablet 20 mg digunakan 10-40 mg per hari. Yang keempat ada fluvoxamine yaitu dengan dosis tablet 20 mg digunakan 10-40 mg per hari. Selanjutnya yaitu terapi farmakologi trisiklik antidepresan atau TADS dengan mekanisme kerja menghambat rantai serotonin dan norepinefrin di terminal prasinaps yang mengakibatkan peningkatan konsentrasi neurotransmitter di celah sinaptik. Peningkatan kadar norepinefrin dan serotonin di sinapsis dapat berkontribusi terhadap efek antidepresan. Selain itu, neurotransmitter bertindak sebagai antagonis kompetitif pada reseptor kolinergic fasa sinapsis atau alfa-1 dan alfa-2, muskarinik, dan antihistamin atau HT dengan efek samping menyebabkan sedasi, peningkatan nafsu makan, penambahan berat badan, dan kebingungan pada pasien-pasien. Contoh obatnya itu yang pertama ada amitriptylin dengan dosis obat maksimum 150 mg per hari, dosis pemilihan yaitu 50-100 mg per hari secara oral. Yang kedua yaitu obat desipramin dengan dosis 100-200 mg secara oral sebelum tidur atau dibagi setiap 12 jam. Selanjutnya itu terapi farmakologi pada serotonin norepinefrin reuptake inhibitor atau SNRIs dengan mekanisme kerja pengangkutan serotonin dan norepinefrin secara struktur mirip dengan pengangkutan serotonin. Pengangkutan norepinefrin memiliki afinitas ringan terhadap dopamin dengan afinitas sebagian besar. SNRI cenderung lebih besar untuk pengangkutan serotonin daripada norepinefrin. Untuk efek sampingnya yaitu disfungsi seksual. Dengan contoh obat, yang pertama ada obat duloxetine dengan dosis awal 20-30 mg secara oral 2 kali sehari. Dosis pemeliharaannya yaitu 60 mg per hari atau 30 mg secara oral 2 kali sehari. Dosis maksimum yaitu 120 mg per hari. Untuk obat yang kedua yaitu ada venlafaxine dengan dosis awal 37,5 mg secara oral 2 kali 1 atau 20 mg secara oral 3 kali 1. Dosis pemeliharaan yaitu 75-150 mg secara oral per hari. Untuk dosis maksimumnya itu pasien rawat jalan depresi sedang dengan dosis 226 mg per hari, dan untuk pasien rawat inap depresi berat itu dengan dosis 375 mg per hari. Selanjutnya itu terapi farmakologi serotonin antagonis dan reuptake inhibitor atau SAS dan TRIS. Untuk mekanisme kerjanya itu menghambat pengambilan kembali serotonin di otak, bertindak sebagai antagonis untuk menghambat reseptor serotonin tertentu, dikenal sebagai reseptor 5-HT2A, dan memblokir fungsi protein pengangkutan serotonin, sehingga meningkatkan jumlah serotonin aktif di seluruh sistem saraf pusat
Untuk efek sampingnya yaitu meliputi sedasi, pusing, mulut kering, mual, sakit kepala, serta kelelahan. Salah satu efek samping serius yang cukup khas dari trazodone adalah priapismus, yaitu reaksi yang berlangsung lama dan menyakitkan yang merupakan kondisi medis darurat. Selain itu, nafazodone dikaitkan dengan risiko hepatotoksitas. Untuk contoh obatnya itu ada nafazodone dan trazodone. Baik, untuk penjelasan pada obat nafazodone dari contoh obat serotonin antagonis dan reuptake inhibitor, yaitu untuk dosisnya itu dosis awal yaitu 100 mg per oral setiap 12 jam, ditingkatkan 50-100 mg per dosis dengan interval 1 minggu. Untuk mekanisme kerjanya itu bekerja sebagai antagonis pada reseptor pancasinaps serotonin tipe 2 atau 5-HT2 dan seperti antidepresan tipe fluoxetine menghambat reuptake serotonin presinaptik. Untuk mekanisme ini meningkatkan jumlah serotonin yang tersedia untuk berinteraksi dengan reseptor 5-HT atau reseptor 5-hidroksiptamin dalam sistem noradrenergik. Nafazodone menghambat penyerapan norepinefrin secara minimal. Nafazodone juga menghambat reseptor alfa-1 adrenergik, menghasilkan sedasi, relaksasi otot, dan berbagai efek kardiovaskular. Untuk efek sampingnya itu sakit kepala, mengantuk, dan mual. Selanjutnya untuk contoh obat pada serotonin antagonis dan reuptake inhibitor yaitu ada obat trazodone, di mana dosisnya itu studi klinis telah menunjukkan bahwa kemanjuran antidepresan trazodone bila diberikan pada lebih dari 150 mg per hari sebanding dengan antidepresan trisiklik. Dengan mekanisme kerjanya menghambat reuptake serotonin dan memblokir reseptor histamin dan alfa-1 adrenergik. Untuk efek sampingnya sakit kepala, insomnia, dan kelelahan. Selanjutnya itu ada terapi farmakologi norepinefrin reuptake inhibitor dengan contoh obat reboxetine dengan dosis dewasa yaitu 4 mg 2 kali sehari. Setelah 3-4 minggu, dosis dapat ditingkatkan menjadi 10 mg setiap hari jika diperlukan sesuai dengan respon dan tolerabilitas pasien, maksimal 12 mg setiap hari. Lansia 2 mg tawaran setelah 3-4 minggu, dosis dapat ditingkatkan menjadi 6 mg setiap hari jika diperlukan sesuai dengan respon dan tolerabilitas pasien. Untuk mekanisme kerjanya itu menghambat pengambilan norepinefrin ke sinaps oleh pengangkut norepinefrin manusia, sehingga meningkatkan jumlah norepinefrin yang tersedia di celah sinaptik. Untuk efek sampingnya yaitu dermatitis, alergi, anoreksia. Di sini untuk reboxetine ini termasuk dalam NMI selektif kelas antidepresan digunakan untuk pengobatan minor depresi. Meskipun juga digunakan di luar label untuk gangguan panik, ADHD, bulimia nervosa, narkolepsi, dan mengobati enuresis nokturnal pediatrik yang resisten terhadap terapi. Di sini ada terapi farmakologi noradrenalin dan dopamin reuptake inhibitor dengan contoh obat bupropion dengan dosis berkisar dari 75 mg hingga 522 mg sehari secara oral. Dengan mekanisme kerjanya itu mengabaikan sistem serotonergik dan bertindak selektif untuk menghambat reuptake noradrenergik dan dopaminergik. Untuk efek sampingnya itu insomnia, sakit kepala, agitasi, dan pusing. Di sini untuk bupropion menunjukkan klinis tindakan di area di mana meningkatkan norepinefrin dan dopamin akan sangat diinginkan. Di sini ada contoh senyawa antidepresan pada fase 1 hingga 4.
Yang pertama itu ada NMDA, yaitu N-methyl diaspartat, NRX101, yaitu contohnya desiloserin dan furosidon. Kemudian ada AV101, contohnya itu 7-chloroquinurenic acid. Lalu ada AGN241751, yaitu obat yang sedang dikembangkan sebagai antidepresan generasi baru. Obat ini termasuk dalam golongan NMDA reseptor antagonis yang secara khusus itu menargetkan subunit NR2B dari reseptor NMDA. Kemudian ada TP047392, yaitu obat oral yang diubah dalam tubuh menjadi TP01788894, di mana NMDA reseptor glycine site antagonis. Kemudian ada TE161, di mana obat ini merupakan NMDA glycine site antagonis juga, dikembangkan untuk depresi berat. Kemudian ada NR2B antagonis, di mana obat yang menghambat subunit NR2B dari reseptor NMDA. Kemudian ada mGlu-RS antagonis, yaitu metabotropik glutamat reseptor antagonis. Di sini ada terapi kombinasi untuk depresi, di mana contoh senyawa antidepresan terpilih dalam uji klinis yaitu dalam fase 1-4. Di sini antidepresannya bisa dikombinasikan dengan salah satu dari yaitu obat lain, misalnya antipsikotik COX-2 inhibitor. Selanjutnya terapi kejut listrik atau ECT, dilanjutkan psikoterapi atau CBT dengan latihan fisik, exercise, dilanjutkan terapi cahaya, light therapy, selanjutnya digunakan intervensi lain atau other. Pendekatan ini ditunjukkan untuk resisten depresi atau untuk mempercepat efek terapi. Selanjutnya itu ada terapi farmakologi esketamin atau NMDA reseptor antagonis dengan dosis 56-84 mg dua kali per minggu selama 4 minggu pertama. Dengan mekanisme kerja metabolisme untuk mempertahankan tingkat optimal dalam ruang ekstraseluler, mempengaruhi sistem glutamatergic dan neuroplastisitas, dengan efek samping pusing, mual, sedasi, dan disosiasi. Selanjutnya yaitu ada terapi farmakologi gamma aminobutyric acid atau GABA dengan mekanisme yang pertama memediasi penghambatan saraf di otak dengan mengaktifkan dua reseptor GABA saluran ion dengan gerbang ligan ionotropik yang memberi sinyal melalui pembukaan yang dimediasi ligan langsung. GABA reseptor berpasangan protein G metabotropik yang bekerja secara tidak langsung melalui kaskade sinyal intraseluler. Selanjutnya itu ada terapi farmakologi anti-cytokines dan COX-2 inhibitor, di mana ditunjukkan untuk pasien dengan kelainan imunologi yang hidup berdampingan dengan depresi, di mana ia mencapai hasil yang mengesankan sebagai monoterapi dan dalam kombinasi dengan antidepresan klasik. Baik, selanjutnya itu ada terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi ini dinilai membantu pasien depresi untuk mencegah keadaan atau mencapai keadaan yang lebih baik. Terapi non-farmakologi dapat dilakukan seperti psikoterapi, CBT, yaitu Cognitive Behavioral Therapy. Nah, untuk psikoterapi sendiri yaitu adalah pengobatan alam pikiran atau lebih tepatnya pengobatan dan perawatan gangguan psikis melalui metode psikologis itu bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi gangguan emosional dengan cara memodifikasi perilaku, pikiran, dan juga emosi, seperti halnya proses redukasi, yaitu pendidikan kembali, sehingga individu tersebut membantu mengembangkan dirinya dalam mengatasi masalah psikisnya. Nah, untuk CBT, yaitu Cognitive Behavioral Therapy, menghubungkan pikiran, perilaku, dan perasaan
Terapi perilaku kognitif adalah jenis psikoterapi khusus yang telah teruji dan terbukti efektif untuk jenis penyakit kejiwaan tertentu. CBT ini menunjukkan bahwa pikiran, perilaku, dan perasaan individu terkait erat dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, untuk yang kedua itu ada terapi non-farmakologi psikoterapi ECT. Nah, ECT ini adalah elektrokonvulsif terapi. Nah, elektrokonvulsif terapi ini merupakan suatu jenis pengobatan somatik di mana arus listrik digunakan pada otak melalui elektroda yang ditempatkan pada pelipis. Nah, ECT tersebut biasanya digunakan untuk kasus depresi berat yang mempunyai potensi dan resiko untuk bunuh diri. ECT ini juga diindikasikan untuk pasien depresi yang tidak merespon terhadap obat antidepresan. Terapi ECT terdiri dari 6-12 treatment dan juga tergantung pada tingkat keparahan pasien. Terapi ini dilakukan 2 atau 3 kali dalam seminggu. Penggunaan ECT itu sendiri khusus digunakan oleh psikiater yang sudah berpengalaman. Yang terakhir itu ECT dikontraindikasikan pada beberapa penyakit seperti epilepsi, TB semiler, gangguan infrak jantung, dan tekanan tinggi intrakarsial. Yang terakhir ada outcome, yaitu hasil yang kita inginkan setelah menjalankan terapi atau pengobatan. Yang pertama itu mengurangi gejala depresi akut, menurunkan intensitas dan frekuensi gejala seperti sedih mendalam, kehilangan minat, gangguan tidur, dan perubahan nafsu makan. Yang kedua, memfasilitasi kembalinya pasien ke tingkat fungsi permorbid, membantu pasien kembali ke tingkat fungsi sosial, pekerjaan, dan aktivitas harian seperti sebelum timbulnya gangguan dari depresi. Yang ketiga, ada mencegah episode depresi berulang di masa depan. Dapat dilakukan dengan terapi pemeliharaan dan manajemen jangka panjang agar depresi tidak kambuh kembali. Berikut ini beberapa daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian presentasi dari kelompok 8 terkait penyakit depresi. Terima kasih kepada semua yang sudah menyimak. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan kita semua, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.